Pada slide yang berikutnya, Ibu Bapak sekalian, tentang garam dan terang dunia, Yesus ingin menggambarkan bahwa garam itu dia memiliki sebuah nilai, yaitu di dalamnya ada otoritas dan hukum. Eksistensi dan kesaksian Kristen tidak dapat ditolak. Penolakan itu akan terjadi jikalau nilai adalah palsu. Tentu saja jangan dibenturkan dengan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa umat Kristen dalam sejarah juga dianiaya, ditolak, bahkan dibunuh. Poin pertama itu tidak dalam konteks itu. Tapi yang saya maksudkan, kalau saya punya uang, saya berbelanja, lalu kemudian uang saya ditolak, kemungkinan pedagang itu menolak mengetahui bahwa uang saya adalah uang palsu. Nilai yang Yesus mau sampaikan adalah kamu adalah garam dan kamu adalah terang. Maka siapa yang menjadi umat Kristen, kita ada di dalamnya, kita memiliki satu nilai. Lalu dikatakan kamu adalah terang, saya menangkapnya ini sebagai sebuah kesaksian Kristen yang tidak dapat disembunyikan, tidak bisa diletakkan di bawah kaki Dian, dia harus di atasnya dan menerangi semua rumah, menerangi semua dunia, bagian dunia ini. Bahwa kalau kita berkumpul ibadah saat ini, kita adalah berfellowship. Kalau kita selesai, kita hadir di ruang publik dunia, maka kita misionaris. Kita tidak boleh malu untuk menyebut diri kita adalah pengikut Kristus. Nah, ada 2 slide lagi karena waktunya sudah mau habis. Bahwa pengertian dunia yang menjadi tema kita, umat Kristen di dunia, kita banyak menemukan kata dunia di dalam Perjanjian Baru. Misalnya beberapa contoh saja, dikatakan janganlah kamu serupa dengan dunia. Sebelum akil balik kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Itu Galatia 4, lalu sebelumnya Roma 12. Efesus 2, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Efesus 6 ayat 12, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Lalu 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dan 1 Yohanes 5 ayat 19, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, saudara-saudara, umat Kristen di dunia itu bukan untuk relaksasi. Umat Kristen di dunia, saya dan saudara dihadirkan untuk membawa shalom, memberitakan Injil Yesus Kristus kepada siapa saja. Saya ingat kemarin ada doa kebangsaan dan kemanusiaan. Ketika saya mengirimkan doa dari umat Kristen, itu ada koreksi. Dikatakan kalau bisa jangan masukkan kata satu saat atau juru selamat dunia, penebus, satu saat jalan kebenaran dan hidup, Yesus juru selamat. Itu kalimat diminta dibuang. Tapi saya mengatakan kalau dibuang saya tidak usah doa, cari yang lain. Tapi kemudian saya tetap dilibatkan. Dalam doa itu saya menyebutkan bahwa yang menyelamatkan Indonesia termasuk dalam konteks COVID-19 adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang mau saya sampaikan bahwa kita tidak boleh takut kalau kita menyebut umat Kristen yang ditaruh di dunia dengan keadaan kondisi dunia seperti yang sekarang kita lihat di slide. Dunia itu tidak begitu bersahabat dengan kita. Dan akhirnya, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya ingin menyimpulkan bahwa umat Kristen di dunia harus dimengerti bahwa kita memiliki satu eksistensi. Kamu adalah, you are, bukan to be. Kalau saya berdoa, Tuhan, kami adalah garam, terang, bukan kami akan menjadi. Itu belum jadi. Yang kedua, hidup di dunia ini memiliki nilai dan kesaksian Kristen. Ini cahaya yang tak tertolakkan. Yang pertama eksistensi, keberadaan being kita, ontologi kita. Sementara yang kedua adalah peran kita, perilaku kita.
Kalau saya dan saudara gagal memerankan peran kekristenan kita, maka saya mengatakan kita ini sebenarnya bukan lagi garam. Kita pantas diinjak dan kita pantas dibuang. Karena saya bukan orang Kristen seperti yang Yesus maksudkan. Lalu yang ketiga sebagai bagian penutup adalah dampak. Pada dasarnya walaupun Kristen dibunuh, Kristen ditolak, Kristen dianiaya, mengalami persekusi. Dalam satu pertemuan di Bangkok, hati saya teriris-iris ketika mendengar ada seorang wakil dari Pakistan yang memberikan gambaran yang sangat menyentuh hati betapa orang Kristen seakan-akan lebih rendah dari binatang. Mereka mengalami penganiayaan yang sedemikian rupa. Tetapi betapapun keadaan sejarah kekristenan seperti itu, khotbah Yesus, Bapa di sorga dimuliakan. Ini dampak. Jadi memang umat Kristen di dunia itu, di satu sisi dia ditunggu kehadirannya, dia menjadi mercusuar bagi banyak orang yang membutuhkan keselamatan, sekalipun juga pada sisi yang bersamaan umat Kristen tidak begitu mulus berjalan di tengah dunia ini. Pemahaman dari umat Kristen memang sangat luas ya. Dia bisa dilihat dari aspek sosiologis, antropologis, kekristenan sudah tentu, tapi juga dari sisi teologis. Nah, umat Kristen ini kalau saya mau amati bahwa ada dua bagian. Yang pertama, dia mengalami special revelation. Jadi ada pernyataan khusus yang Tuhan tidak beri kepada banyak orang. Dan karena itulah muncul pemahaman kita bahwa kita dipilih, kita dipanggil. Ini bukan umum. Yang kedua adalah common grace. Tuhan juga sayang kepada mereka yang tidak percaya kepada Dia. Ada petani yang menanam jagung, ya juga nanti 3,5 bulan, walaupun dia tidak mengenal Kristus, dia akan menerima juga bagian dari buah yang dia harapkan muncul, yaitu jagungnya. Kristen menjadi lebih spesifik dan khusus, karena dia terima dua bagian, yaitu yang pertama special revelation. Alkitab Perjanjian Baru berkali-kali mengatakan ada pernyataan dari Tuhan. Rahasia ini kusampaikan kepadamu. Ini bukan buat semua orang. Karena itu sebagai umat Kristen, apapun denominasi gereja kita, saya mau mengatakan mari kita bersyukur bahwa mungkin banyak orang tidak berpikir akhir zaman, kita juga berpikir tentang harus berjaga-jaga menantikan kedatangan Kristus, dan tanda-tanda itu sudah dinyatakan dalam firman Tuhan. Sisi yang bersamaan kita mungkin ditaruh di berbagai bidang kehidupan. Kita juga menikmati common grace dari Tuhan secara umum. Jadi waktu kita bekerja, kita dapat salary, waktu saya dan saudara dapat salary, saya bukan pekerja, saya pendeta. Kalau kita dapat gaji, saudara ingat bahwa itu adalah diri kita yang punya nilai. Jadi ada orang mengatakan bahwa uang itu, uang kertas biarpun saudara kucel-kucel sampai dia warnanya sudah tidak jelas lagi, dia tetap punya nilai. Saya belum pernah mengucel-ngucel uang sih, atau walaupun sering kali melihat di gereja itu kalau orang memberikan persembahan, para penghitung uang persembahan itu suka dibuat repot karena uangnya sudah sampai seperti bola bekel tuh diputer-puter gitu. Tapi apakah uang itu tidak dilipat atau uang itu diputar-putar, dikucel-kucel, nilainya sama. Nah, ini yang mau saya sampaikan pada bagian akhir. Mari kita bersyukur karena Tuhan beri kepada kita pernyataan-pernyataan yang khusus. Special revelation itu. Pada sisi yang bersamaan, kalau saya dan saudara tidak bekerja, ya jangan makan. Karena hanya orang yang bekerja, ora et labora ya, dia berhak untuk mendapatkan makan. Kita bersyukur menjadi umat Kristen di Indonesia. Ada orang mengatakan, Pak,
tolong bantu dong supaya kelompok-kelompok yang keras ini kita suarakan supaya kalau perlu suruh keluar dari Indonesia. Iya betul, saya setuju. Tapi pada sisi yang lain, dengan adanya kelompok itu, kita juga makin kuat. Kekristenan kita jadi bukan kekristenan yang setengah-setengah. Umat Kristen dihadirkan di Indonesia 17.504 pulau, 1.300 suku bahasa, dan kemudian 300 etnis, 740 suku. Tidak ada yang sama seperti di Indonesia. Begitu kayanya Tuhan berikan kepada kita. Tapi lebih spesifik lagi, dalam kaitan dengan tema, kita memiliki apa yang orang tidak berikan, ya tidak memiliki special revelation. Demikian Ibu Bapak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena waktunya juga terbatas, tapi kesimpulan ini menjadi penting. Kita adalah garam, kita adalah terang. Dan mari praktekkan itu dalam satu kesaksian yang tidak tertutupi, yang juga kita tidak malu mengaku kita orang Kristen. Selamat untuk menjalani kehidupan sebagai umat Kristen di dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.